Kalau misalkan wa amwalakum dan kemudian yang dilihat hartanya, mungkin presiden yang paling top, ya nggak? Nah, rakyat jelata kagak punya apa-apa, mohon maaf, ya Allah. Kalau yang dilihat hartanya, kalau yang dilihat kemudian postur bentuk tubuhnya yang cakep, lah kita kalah. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini ya, adalah kita ingin tidak terlihat baik, tapi melakukan kebaikan ya. Dan kita akan langsung saja berbincang dengan ibu-ibu semua di sini. Yang mau curhat boleh banget sama Pak Ustadz ya. Ada yang mau bertanya di sini? Ya. Oke. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi. Saya dari Masjid Ilim Al Barokah Alas Tua Gunung Sindur Bogor. Mohon bertanya Pak Ustadz. Ya Bunda. Iya, jadi jika kalau di luar tuh saya kelihatannya orangnya sabar, orangnya bijak. Tapi kenapa giliran di rumah saya kelihatannya nggak bisa sabar, apalagi ngadepin anak-anak dan pasangan gitu. Jadinya saya terlihat baik di luaran, tapi di rumah malah terlihat buruk. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingin terlihat baik gitu ya, tapi di rumah justru ke orang-orang rumah galak gitu ya. Gimana ya, mungkin Pak Ustadz? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Susi Semili. Gitu ya. Ya Allah. Ketika di rumah, ya Allah galak nemen ya. Iya. Di luaran kelihatannya, waduh mukanya ada dua. Manis ya kan? Masya Allah. Ini sebelah sini mah baik semuanya ya. Di sini gurunya baik ya. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk wajahmu, ya kan? Ya kan kelihatannya kalau di rumah kan wajahnya Masya Allah neraka, bener ya? Ya Allah, Allah tidak melihat bentuk wajah. Kalau ngelihat bentuk wajah, Masya Allah yang cantik, jelita, mungkin yang nomor satu, ya. Kalau misalkan wa amwalakum dan kemudian yang dilihat hartanya, mungkin presiden yang paling top, ya nggak? Nah, rakyat jelata kagak punya apa-apa, mohon maaf, ya Allah. Kalau yang dilihat hartanya, kalau yang dilihat kemudian postur bentuk tubuhnya yang cakep, lah kita kalah sama Ronaldo ya. Ya udah kalah bentuknya. Tetapi Allah menjelaskan apa? Walaki yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat hatinya. Nah, mudah-mudahan di luaran ya paling tidak ada kesamaan lah. Lalu bagaimana kalau untuk menghilangkan sikap di rumah keras, di luar halus? Itu bagaimana? Ini yang saya tanyain Ibu Susi. Ya, ini sebenarnya pengalaman dewek apa pengalaman tetangga nih? Pengalaman sendiri Pak. Oh, terus kira-kira kalau menurut Bu Susi apa kira-kira yang bisa menghilangkan sifat seperti itu? Mungkin dengan cara diam mungkin ya Pak. Orang diam. Kul khairon auliyasmut. Kalau nggak bisa ngomong cakep lebih baik diam. Itu buat patokan nama saya Bu. Iya. Buat patokan nama saya. Begitu suatu hari istri saya ngajakin ke saya ke mall. Oh, mendingan diam. Iya ke mall ya, ada emas gede-gede. Istri saya ngasih unjuk, Pak, ini emas gede banget. Lah kan saya diem. Saya kan diem ya Bu ya. Begitu ngelihat gelang, Masya Allah emas gede banget. Istri saya ngasih unjuk sama suami, saya diem. Lah kok akhirnya istri saya ngomong, Pak, kok dikasih emas begini Bapak diem sih? Dikasih gelang ini kok diem sih? Kan katanya diem itu emas. Udah nggak usah beli emas, saya diem aja udah jadi emas. Nah itu masalahnya. Ya Allah, tuh paling tidak ya kalau misalkan ketika kita dianggap mungkin ibunya selalu kepengen
sayang sama suaminya ya. Masa disayang sama saya kan nggak mungkin ya. Ya. Nah itu salah satunya biar bisa merubah dalam kehidupan kita, menjadikan rumahku adalah surgaku. Kira-kira seperti Bu Susi, Bu Susi. Susi. Oke, Masya Allah. Pak Ustadz terima kasih atas jawabannya. Bu Sama-sama, Susi Masya mudah-mudahan menjawab ya. Ternyata yang paling penting adalah berbaik dulu terhadap orang-orang terdekat kita, Betul. baru ke orang lain gitu ya. Oke, supaya jadi berkah ya hidup kita ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke, ada yang mau curhat lagi Bu Ibu? Nah, silahkan. Selanjutnya, sebutkan nama dan asal ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Masni dari Masjid Al-Barakah dari Alas Tua Gunung Sindur Bogor. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Jadi saya sedikit bercerita dulu Pak Ustadz ya. Jadi saya sebagai konten kreator, kesini sebagai konten kreator ya, yang di media sosial biasa ibu-ibu ya. Mama. Jadi konten saya itu tentang nasihat, tentang inspirasi lah ke ibu-ibu ya. Akan tetapi nasihat bisa menasihati orang lain, tapi diri saya tidak ya. Jadi yang saya masih selalu mengeluh sama Allah. Kenapa ya Allah saya seperti ini? Padahal saya sering teman saya, ya Allah jangan begini, ikhlas, legowo. Tapi kenapa saya nggak bisa? Padahal saya yang menasihati. Nah intinya saya bertanya ke Pak Ustadz, biar saya tidak menipu diri saya sendiri dengan menasihati orang lain. Akan tetapi diri saya tidak mampu. Ya seperti itu Pak Ustadz. Jadi saya minta pencerahannya, minta bimbingannya dari Pak Ustadz untuk masalah saya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik nih Pak Ustadz bahwa bikin konten di media sosial untuk nasihat Iya. tapi belum tentu bisa menasihati diri sendiri. Silakan Pak Ustadz Hasan. Baik, Ibu. Ya. Memang yang sulit itu menasihati diri sendiri ya Bu ya. Kadang kita pintar untuk nasihatin orang, ngomongin orang, ngomentarin orang. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, susah. Syusyah, gimana Bu? Syusyah. Syulit dan syusyah. Tapi memang Allah mengatakan begini. Kadang kita berbuat kebaikan itu ya tidak harus menunggu kita baik. Itu yang pertama. Jadi ketika ibu punya kesempatan untuk menasihati kawan, memposting tentang kebaikan, maka lakukan. Bisa jadi itu wasilah atau jalan ibu menjadi lebih baik lagi. Karena kan lama-lama pasti malu dong, ya kan? Posting tentang ayat, posting tentang quotes, posting tentang hadis. Tapi kalau tidak sesuai dengan perilaku kita, itu masalah. Karena Nabi juga pernah sampaikan, sungguh besar murka Allah bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak dilakukan olehnya. Tapi kita ambil sisi positifnya, husnuzonnya kepada Allah. Bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maka kita ambil peluang itu sebagai cara kita untuk berbuat kebaikan. Maka nggak apa-apa posting kebaikan. Posting tentang quotes, tentang hadits, nggak apa-apa. Bukankah jika kita memiliki nikmat pun kita harus syiarkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi ingat, apa yang kita posting itu harus bisa juga kita lakukan. Kita pertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya posting foto ibu gitu ya, gede-gede gitu ya, terus ada quotes-nya, ada haditsnya. Tapi juga kita lakukan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Tapi itu jangan menjadikan kita putus asa dan patah semangat. Oh kayaknya nggak bisa nih. Saya kayaknya nggak seperti ini nih. Akhirnya apa? Kita jadi berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah telah katakan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Termasuk dalam hal menasehati kebaikan. Karena orang-orang yang beruntung adalah mereka yang saling menasehati dalam kebaikan dan takwa. Insyaallah.
Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata Pak Ustadz Hasan bahwasanya melakukan kebaikan, memposting itu nggak harus nunggu kita baik ya. Justru itu jadi pengingat kita Betul. supaya kita bisa remind diri sendiri ya untuk melakukan kebaikan tersebut. Terima Baik, kasih ya terima kasih. Pak Ustadz ya. Ibu-ibu, daripada kita ngegosip ya, lebih baik memposting hal-hal yang positif. Dan setelah ini nanti kita akan berbincang kembali, kita bakal dengar curhatan-curhatan lainnya, tapi usai jeda pariwara berikut ini tetaplah di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati.